Teori korespondensi merujuk pada teori kebenaran tertua yang berdasarkan pada teori pengetahuan Aristoteles yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita ketahui dapat ditegakkan pada kenyataan yang diketahui oleh subjek Mintareja tahun 1982. Atabik tahun 2016. Teori korespondensi mengemukakan bahwa suatu proposisi dianggap benar apabila sesuai dengan fakta atau realitas yang ada di dunia. Kebenaran dapat dibuktikan langsung melalui pengalaman dan pengamatan pada dunia nyata. Sebagai contoh, proposisi air akan menguap jika dipanaskan hingga 100 derajat Celcius dianggap benar jika kita memanaskan air hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius dan melihat apakah air benar-benar menguap. Jika air tidak menguap, maka proposisi tersebut dianggap salah. Tetapi jika air menguap, maka proposisi tersebut dianggap benar. Teori korespondensi Padley dan Mustafa tahun 2021 menyatakan bahwa suatu proposisi dianggap benar apabila sesuai dengan kenyataan yang ada. Jika sebuah pengetahuan sudah terbukti benar melalui pengamatan atau eksperimen pada tahun 2021, maka hal tersebut dapat dijadikan aksioma atau postulat yang merupakan kebenaran umum dan tidak perlu dibuktikan lagi. Contohnya, bahwa matahari terbit dari arah timur adalah sebuah aksioma karena sudah diyakini benar dan tidak perlu dibuktikan lagi. Aksioma atau postulat dapat digunakan sebagai dasar untuk membuktikan kebenaran pernyataan lain dalam disiplin ilmu matematik. Menurut teori koherensi, suatu pernyataan dapat dianggap benar hanya jika tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Teori ini mengharuskan adanya konsistensi atau ketiadaan pertentangan antara suatu pernyataan dengan aksioma atau postulat. Dalam contoh disiplin ilmu matematika, terdapat postulat bahwa jumlah sudut semua jenis bangun ruang segitiga adalah 180 derajat. Menurut teori koherensi, suatu pernyataan dapat dianggap benar hanya jika tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Teori ini mengharuskan adanya konsistensi atau ketiadaan pertentangan antara suatu pernyataan dengan aksioma atau postulat. Dalam contoh disiplin ilmu matematika, terdapat postulat bahwa jumlah sudut semua jenis bangun ruang segitiga adalah 180 derajat. Jika ada pernyataan bahwa terdapat suatu segitiga dengan jumlah sudut 210 derajat, maka kita dapat menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar tanpa harus menyaksikan bukti faktual segitiga tersebut karena bertentangan dengan postulat yang sudah ada. Pernyataan tersebut memiliki kontradiksi dengan postulat yang sudah ada dan karena itu dianggap tidak benar menurut teori koherensi. Teori koherensi berbeda dengan teori korespondensi dalam dasar pembuktian kebenarannya. Pada teori korespondensi, kebenaran suatu pernyataan tergantung pada hubungannya dengan fakta yang ada, sedangkan pada teori koherensi, kebenaran suatu pernyataan tergantung pada konsistensinya dengan postulat yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan bahwa ada seekor ikan hiu yang masih hidup di dalam kolam alun-alun kota, menurut teori korespondensi, kebenaran pernyataan tersebut tergantung pada fakta. Apakah ikan hiu memang ada di kolam tersebut atau tidak? Namun, menurut teori koherensi, kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut tidak benar karena bertentangan dengan postulat bahwa ikan hiu adalah jenis ikan air asin dan tidak mungkin hidup di air tawar kolam alun-alun kota.